Soundpeats True Air. Banyak reviewer di luar sana yang bilang kalau TWS ini adalah alternatif paling bagus untuk Apple AirPods. Emangnya benar? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bongkar Bro bersama gua Busem. Dan seperti yang kalian lihat di awal, hari ini kita akan membahas sebuah TWS dari brand yang sedang naik daun, Soundpeats. Ini modelnya yang True Air. Seperti biasa, pertama-tama kita akan cek dulu kelengkapannya. Dengan merogoh kocek sebanyak 575.000, kalian akan mendapatkan satu charging case, satu pasang earbuds-nya, satu charging cable, dan satu user manual. Oh iya, kalau kalian mau beli produk ini, linknya akan gue sertakan di deskripsi ya. Untuk spesifikasinya sendiri, Soundpeats True Air ini sudah menggunakan chipset Qualcomm dan dia sudah mendukung audio codec SBC dan juga aptX. Selain itu, dia juga sudah IPX4 rating, jadi ya cukup aman lah kalau kalian main ciprat-cipratan. Untuk kapasitas baterainya sendiri, ini charging case-nya sebesar 600 mAh dengan charging time sekitar 3,5 jam. Untuk musik listening per earbuds-nya sekitar 3-4 jam untuk volume rendah, dan kalian bisa mendapatkan ekstra sampai 30 jam dari si charging case-nya. Dan total misalnya kalian tidak menggunakan earbuds atau TWS ini, bisa sekitar 150 jam. Lumayan ya, kecil-kecil cabai rawit. Untuk bobotnya sendiri, charging case-nya seberat 33,9 gram. Dan untuk per earbuds-nya ini 3,9 gram. Kita lanjut ke build quality-nya. Jujur, gue agak kaget sih waktu pertama awal membuka produk ini. Kenapa? Karena dengan harga 575.000, pas dibuka tuh ada stiker beginian bro. Dan ya feel-nya langsung berkurang sih, jadi rasanya kayak 300 ribuan. Ya meskipun tujuannya bagus ya untuk menghambat arus baterai yang masuk, dan ketika memang BNIB ini ya kalian akan mendapatkannya seperti ini. FYI aja ini mah ya. Selain itu, ini juga bobotnya sangat ringan ya, sebagaimana tadi dibilang di awal bahwa dia tuh bobotnya hampir menyamai si Apple AirPods. Untuk materialnya ini kerasa lebih ringkih sedikit dibandingkan AirPods yang lebih solid, kerasanya lebih kokoh gitu. Hal ini sangat wajar sih mengingat harganya hanya seperempat dari harga Apple AirPods. Untuk charging case-nya sendiri, ini dia port chargernya dia sudah menggunakan USB Type-C, dan dia mengadaptasi juga LED indikator di dalam charging case-nya seperti Apple AirPods, dan juga satu tombol di depan ini untuk mengaktifasi atau untuk mengecek kondisi baterainya sebanyak apa. Sementara untuk earbuds-nya, ini sama-sama menggunakan mirip banget ya, sistem semi-in-ear earbuds, tapi untuk di bagian speaker grill-nya ini kelihatan agak lebih besar di Soundpeats True Air. Bahkan di bagian kepalanya juga lebih besar di Soundpeats True Air. Mungkin hal ini yang menyebabkan ketika gue pakai, fitting di telinga tuh kerasa loose, nggak ngegrip, dan kerasanya gampang lepas aja dibandingkan dengan si AirPods. Kalau AirPods ini kerasa ketika masuk telinga dia ada passive noise isolation, so ketika kalian menggunakan ini suara dari luar cukup teredam, dan itu tidak kalian dapatkan di Soundpeats True Air. Selain itu untuk finishingnya ini agak kurang rapi, bisa terlihat ada sambungan-sambungan untuk di bagian-bagiannya, terutama di bagian kepala. Beda banget dengan AirPods yang kelihatan seamless dan rapi banget. Ini padahal baru gue pakai sekitar 1 minggu dan dia lebih mudah kotor rasanya di bagian sini tuh. Oh iya, karena tadi passive noise isolation dan grip di True Air ini kurang masuk ya di telinga, sehingga sound leak-nya tuh sangat terasa. Ketika kalian memainkan musik ataupun file apapun lebih dari 50%, itu suaranya langsung bocor keluar dan bisa didengarkan oleh orang-orang di sekitar kalian. So far, first impression dari Soundpeats True Air ini kurang oke ya. Beberapa hal yang tadi gue sebut, mulai dari build quality,
desain earbudsnya, dan juga fitting di telinganya, kayaknya nilainya negatif semua. Tapi tunggu dulu, gimana nih koneksinya dan juga sound quality-nya? Dari segi konektivitas, untuk pairingnya ini sangat mudah ya. Kalian cukup membuka tutupnya tanpa harus mengeluarkan earbuds dari dalam casingnya, dan dia akan sudah terdeteksi dalam smartphone kalian. Cuma biasanya yang pertama terdeteksi itu adalah earbuds yang sebelah kiri. Baru dia akan auto pairing ke yang sebelah kanan. Hanya saja ketika digunakan di iOS device, pairing antara earbuds yang kiri dengan yang kanan itu dia membutuhkan izin lagi, sehingga harus kita konfirmasi lagi. Kalau di Android, seperti yang tadi saya bilang, itu dia langsung auto pairing. Dan lucunya seperti soundpitch yang lain, di Bluetooth menunya muncul dua menu TWS si soundpitch-nya. Jadi misalnya si True Air ini ada True Air L dan juga soundpitch True Air aja. Yang menurut gue itu ngabisin space di Bluetooth menu ya. Apalagi kalau kalian banyak terkoneksi dengan Bluetooth lain gitu. Hal tersebut mungkin dilakukan oleh Soundpitch untuk mendukung fitur single use dari earbuds-nya, atau bisa dibilang monoaural ya kurang lebih itulah namanya, yang juga adalah faktor dari penggunaan Qualcomm chipset dengan codec aptX TWS Plus. Dari segi stabilitas, gue bisa bilang True Air ini lumayan stabil ya. Dia tidak putus-putus, jadi untuk Bluetooth 5.0 ketika gue gunakan HP di atas, gue ambil minum ke bawah, ini masih sangat aman, tidak ada lagging sama sekali. Hanya saja, terkadang ketika gue membuka satu aplikasi berat seperti Google Chrome, ya nggak berat-berat amat juga ya Google Chrome ya sebenarnya. Cuma ketika masuk ke loading page, itu ada sepersekian detik, tek, hilang. Tapi ya nyambung lagi sih. Kemudian sistem kontrol di earbuds-nya ini menggunakan touch sensor. Dan menurut gue ini cukup praktis. Meskipun sedikit nggak biasa sih dibandingkan TWS yang pernah gue pakai. Ada kontrol untuk kedua earbuds. Jadi misalnya 2 kali tap untuk play dan pause baik di earbuds kanan maupun kiri, atau triple tap untuk voice assistant baik di earbuds kanan maupun kiri. Ada juga kontrol sentuhan yang khusus untuk masing-masing earbuds saja. Misalnya earbuds kanan 1 kali tap atau slide untuk menaikkan volume, dan di earbuds yang kiri 1 kali tap atau slide itu untuk menurunkan volume. Dan 1 kali long press sekitar 2-3 detik kurang lebih segitu di earbuds kanan untuk ke track selanjutnya, dan di earbuds kiri untuk ke track sebelumnya. Yang menurut gue sistem kontrol touch sensor ini menjadi nilai tambahan ya. Karena apabila dibandingkan dengan AirPods, ya ini mahal-mahal tapi dia nggak bisa kontrol volume, itu aja sih. Dan kalian bisa mendapatkan kebebasan yang lebih banyak untuk mengontrol aktivitas musik kalian dari si Soundpitch True Air ini. Satu hal yang gue rasakan dari sensornya ini, entah terlalu sensitif atau area sensornya kurang luas sehingga terkadang overlapping. Jadi kadang gue mau tap 1 kali itu malah jadi ke pause, atau double tap itu malah jadi ke naikin volumenya atau turunin volumenya. Itu pengalaman yang gue rasakan. Kalau kalian ada yang udah pernah coba, komen di bawah dong. Selain itu, karena fitting di telinganya ini sangat loose dan tidak ngegrip, jadi sehingga kontrol apapun yang kalian lakukan di earbuds pada saat digunakan itu akan mengubah posisi earbuds di dalam telinga, yang menurut gue cukup mengganggu. Dari segi latency, bisa dibilang ya delay sih. Bro, delay bro. Aduh, gimana sih nih? Ya meskipun nggak delay amat untuk YouTube ya, adalah sepersekian mili detik, tapi kayaknya kalau gue orangnya yang cukup OCD, jadi sangat menangkap dan itu terasa sangat mengganggu. Tapi mungkin kalau dengan pembiasaan setelah beberapa kali pemakaian, seminggu pemakaian, mungkin kalian akan terbiasa. Tetapi ketika untuk dipakai game, kalian lihat langsung aja deh videonya.
Oke, sekarang kita masuk ke microphone test. Ini adalah suara yang kalian dengarkan langsung dari perekaman si Soundpitch True Air ini. Gimana nih menurut kalian? Cek, cek, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih enak nggak suaranya? Ini kita perekaman dilakukan di dalam studio, dalam kondisi hening, dan di malam hari. Kita coba misalnya ada background suara yang lebih berisik. Nah, ini Bro Dani memutar sebuah file crowd noise, jadi seolah-olah gue sedang berada di sebuah ruangan penuh dengan orang. Let's say kalian lagi di cafe, banyak orang pengen ngerjain sebuah tugas menggunakan laptop dan atau mungkin mendengarkan lagu. Kira-kira gimana suaranya? Masih keblocking kan? Masih jernih atau justru tertutup oleh suara-suara di sekitar kalian? Kalian nilai sendiri aja deh. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Kira-kira gimana nih? Untuk TWS seharga 575.000 yang sudah menggunakan chipset Qualcomm dan sudah mendukung aptX TWS Plus, kira-kira bagus nggak? Dan buat gue pribadi, karakter suara dari Soundpitch True Air ini cukup bright, clean, dengan bass yang punchy dan bulat, tapi vokalnya sedikit agak mundur ke belakang. But overall, ini masih sangat enak untuk didengarkan. Dari segi soundstage nggak terasa terlalu luas, tapi ya masih cukup lah. Dan separasi instrumennya juga cukup terasa jelas, meskipun ketika volume mulai dinaikkan lebih dari sekitar 70%, itu mulai agak overlapping antara instrumen yang satu dengan yang lain. So, gue sarankan untuk detail terbaik mendingan dengarkan di bawah 50%. So, gue dengerin lagu Rock the Rock dari Incubus. Ini masih sangat enak. Untuk treble di hi-hat dan juga snare di drumnya nih kerasa sangat ngecering. Terus dengerin lagunya Honey, EDM, dan bassnya ini luar biasa, sangat bulat dan punchy. Bahkan untuk bass dropnya juga dia kerasa banget menggetarkan hati gitu. Cie. Hanya saja, lagi-lagi nih, Soundpitch dengan treble, menurut gue ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam artian, mungkin sudah signature dari Soundpitch ini kalau treble-nya tuh bisa dibilang unik. Yang buat gue sih aneh. Kenapa aneh? Jadi kadang di lagu A dia kerasa bulat treble-nya, ngecering, tapi kadang di lagu yang lainnya tiba-tiba kerasa pecah dan nusuk, dan ya ada motor. Jadi kayak gitu, cempreng, suaranya kayak knalpot gitu misalnya. Jadi terkadang dia seperti remaja labil yang masih mencari identitasnya. Kalian jangan kayak gitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Dan kalau gue cek, Soundpitch True Air ini menggunakan noise generator. Hasilnya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi yang seperti kalian lihat, treble itu menjadi salah satu sound signature dari si Soundpitch. Bisa kita lihat di grafik ini bahwa karakter awal dari si speaker Soundpitch ini memang lebih tinggi di treble-nya. Meskipun demikian, bassnya juga masih sangat nendang dan buat di telinga gue sih masih cukup balance. Meskipun vokal kalau bisa sedikit lebih maju, lebih kencang, itu akan lebih enak untuk di telinga gue. So, kesimpulannya gimana nih? Layak nggak nih untuk dibeli sebagai pengganti AirPods untuk Android mungkin ya terutama? Kalau kata reviewer yang banyak mereview produk ini, mereka selalu bilang dan mereka selalu merekomendasikan Soundpitch True Air. Dan bisa dibilang gue setuju sih. Kalau kalian tipe pemakai yang casual aja. Dalam artian, kalian tidak akan menggunakan ini untuk workout, kalian tidak akan menggunakan ini untuk ajurut-ajurutan. Intinya untuk santai, dengerin di cafe atau di kamar, ataupun ya sambil ngepel-ngepel dikit masih aman lah. Karena kekurangan yang paling gue rasakan adalah dari segi desain. Fitting di telinga ini meskipun dia mengadaptasi sistem semi in-ear seperti AirPods, ya rasanya beda banget. Tidak ngegrip, tidak nge-seal. Karena yang gue khawatirkan adalah earbuds ini akan mudah lepas ketika kalian melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim. So, kalau kalian untuk workout, mungkin bisa coba Soundpitch lain seperti Soundpitch True Wings yang udah pernah kita review juga. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Busem, and until next time,
stay humble and positive.